إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi pada Senin kali ini adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan menyampaikan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah beramal kebaikan sebelum kedatangan 7 perkara. Hal tantaziruna, kata Rasulullah SAW. Apa sebenarnya yang kalian tunggu? Apa sebenarnya yang kalian nantikan, kata Rasulullah SAW? Illa faqran munsian. Yang pertama adalah kecuali kefakiran atau kemiskinan yang menjadikan kalian itu lalai dari kewajiban. Jadi kefakiran ataupun kemiskinan itu bisa menjadi orang itu lalai dari kewajiban. Ya. Bagaimana ia mau zakat? Apa yang dizakati? Untuk makan saja repot. Bagaimana ia mau sedekah? Apa yang disedekahi? Untuk zakat nggak ada yang dihitung, hartanya nggak ada karena fakir, ya. Karena miskin. Mau umroh nggak ada duit. Mau panggil guru yang bagus untuk memberikan pelajaran untuk anak-anaknya nggak ada duit. Jadi banyak kewajiban yang terlalaikan. Karena apa? Karena kefakiran, karena kemiskinan. Makanya Sayyidina Ali menyebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi kufur, ya. Karena kemiskinan orang itu sering lalai, bisa berbuat kezaliman, bisa berbuat maksiat karena untuk memenuhi daripada kebutuhan. Bahkan disebutkan juga qaliluhu katsir, bahwa miskin itu sedikit, ya, tetapi dampaknya adalah sangat banyak, ya. Dampaknya adalah sangat banyak. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan Islam itu afsus salam wa it'amut ta'am. Sebarkan salam dan berilah makan. Ya, orang kalau perutnya kenyang, apalagi kebutuhan yang lain terpenuhi, maka akan menjadi stabilitas dalam segala hal itu akan menjadi nyaman, akan menjadi baik. Monyet saja kalau nggak ada makanan di hutan, ini monyet. Ya, kalau nggak ada makanan itu bisa menyerang kampung, mencari makanan, apalagi manusia yang kebutuhannya itu bermacam-macam, bukan sekedar makan. Bayar listrik, bayar sekolah, bayar ini, bayar itu. Sementara keberadaan diri dalam keadaan fakir. Dan orang itu bisa, yang tadinya menjadi aghnia, orang kaya, bisa menjadi mujrim, bisa menjadi gharib, orang yang berutang, bahkan bangkrut, bahkan pailit. Ya mungkin karena bencana, karena penyakit dan sebagainya. Ya, makanya kata Rasul, hal tantaziruna, apa sebenarnya yang kalian tunggu? Illa faqran munsian, kefakiran yang bisa menjadikan orang itu lalai dari kewajiban-kewajiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang itu tersenyum atau tertawa, dan yang menjadikan orang itu menangis. Ya. Di saat kita tertawa ataupun senang, bisa jadi nanti bisa menjadi menangis karena kefakiran. Makanya kata Rasulullah, hati-hati dengan kefakiran. Mumpung kita ini masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berinfaklah.
maka bersedekahlah. Kita benar walau bisikin tamroh, kata Rasul. Takutlah kalian itu pada neraka, api neraka, walaupun cuman bersedekah dengan sebutir biji, sebutir daripada kurma. Kita berinfak, bersedekah sebiji kurma, didapatkan dari yang halal, kemudian ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan kedua tangannya dan juga menjadikan anak daripada kambing atau anak daripada kuda itu bisa menjadi sebesar gunung. Itu artinya bisa berlipat-lipat asal dari yang halal dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, ghinan mutghiyan. Ya. Kekayaan yang bisa menjadikan orang itu congkak. Orang itu melampaui batas. Makanya kata Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu keterlaluan, kelewatan batas, kata Allah. Kalau dirinya sudah melihat bahwa dirinya itu sudah cukup, bantu ada, mobil ada, duit ada, ini ada, pokoknya semuanya itu punya, bahkan berlebih, maka orang bisa menjadi congkak, menjadi sombong. Yang tadinya biasa jamaah di musola, sibuk enggak jamaah. Yang biasanya ikut rapat RT, enggak ikut rapat RT maunya. Ya contohnya saja, ya. Seorang yang mendapatkan suatu gelar hamamatul masjid. Hamamatul masjid itu apa? Berpatinya masjid. Berarti dia nggak pergi-pergi dari masjid. Siapa itu? Ya Sa'labah. Sa'labah itu dapat julukan hamamatul masjid. Merpatinya masjid, tetapi menjadi sombong, menjadi congkak. Ya, karena apa? Diberikan kekayaan yang luar biasa, kambingnya banyak di mana-mana, zuhur nggak jadi jamaah dengan Rasul, asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada, subuh nggak ada, sibuk semuanya karena hartanya. Padahal tadinya hamamatul masjid, perpati masjid. Ya. Orang itu menjadi congkak, bahkan mengatakan karena itu Rasul sangat marah. Kalau tersinggung tentang hukum Allah, maka Rasul akan marah. Wah, ketika dia kambingnya dimintain dari 40 itu 1 ekor kambing, maka sebanyak daripada kambing, berapa juga sebanyak harus dikeluarkan. Ia mengatakan kalau begitu Islam adalah preman. Ya. Kalau begitu Islam adalah pemerah. Rasul enggak terima dan akhirnya kembali menjadi miskin. Fir'aun sampai manusia dirinya mengatakan ana rabbukumul a'la. Karena serba kecukupan, tentaranya banyak, duitnya banyak, kedudukannya tinggi. Akhirnya sombong. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Padahal sifat rububiyah, sifat ketuhanan itu hanya untuk Allah. Manusia nggak boleh. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji zarrah gitu. Lalu hal tantaziruna ila awmaradhan mufsidan. Rasul. Yang ketiga, apa sih sebenarnya kalian tunggu kecuali sakit yang bisa menjadikan kalian itu rusak. Orang kalau sudah sakit itu pasti rusak. Teh manis saja dikasihkan orang yang sakit, dia bilang pahit. Karena apa? Rusak lidahnya. Ya, kita sakit mata, nggak bisa kerja, nggak bisa ngeliat komputer, nggak bisa bawa mobil, rusak. Itu hal-hal yang sifatnya biasa. Apalagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bangun setengah malam, mau sujud, nggak bisa, sakit mata, sakit gigi, sakit bisu. Kita karena diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita bisa hadir di tempat ini untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kalau Allah berikan penyakit kepada kita, na'udzubillah, maka mufsidan, kalian akan rusak, nggak bakalan bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh. Makanya khudh min sihhatika limaradik. Ya, jaga ketika kita ini dalam keadaan sehat, maka jaga. Siapa tahu nanti Allah memberikan suatu penyakit, na'udzubillah min dzalik. Makanya untuk berbuat amal soleh, badiru bil a'mali sholihah. Lakukan amal soleh cepat mumpung kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa baca Quran, masih bisa jalan menuju masjid. Kalau infus sudah ada di tangan kita nggak bisa kemana-mana, infus nggak bisa, apa nggak bisa. Makanya maradun mufsidan, hati-hati. Kalau sudah datang penyakit,
pasti kalian itu akan rusak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, au haraman muftidan. Hal tantaziluna illa au haraman muftidan, kata Rasul. Apa sebenarnya yang kalian tunggu? Ketuaan yang bisa menjadikan kalian itu pikun atau lemah. Lemah sudah pasti. Tenaga berkurang sudah pasti. Ya pikun belum tentu lah. Ada orang yang sampai meninggal umurnya panjang nggak pikun. Ada. Tapi kalau yang namanya lemah pasti ya. Padahal ketuaan itu kan sudah wajah aku benadir. Kalian sudah aku berikan tanda-tanda dari ketuaan kalian. Yang bisa memperingatkan pada kalian, mungkin dari rambutnya, mungkin dari giginya, mungkin dari suara, keriput, kulit dan sebagainya. Itu wajah aku benadir ya. Makanya wa man nu'ammirhu naqissu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau Allah berikan umur yang panjang kepada kalian, pasti kalian akan kembali seperti anak-anak lagi. Seperti bagaimana diciptakan. Ya, umur 90 tahun umpamanya, udah bisa kembali kayak anak-anak, pipis di situ, buang air di situ, entah makan di situ, bahkan pikun, lupa, udah makan belum, padahal baru saja makan. Nah, itu makanya harus ingatkan, au haroman mublidan, ya, au yu'ammaru alfasana, wa ma huwa bimuzakhzighihi min al-azabi ayyu'ammar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian masing-masing pengen umurnya 1000 tahun. Padahal apakah umur 1000 tahun itu bisa menjadikan kalian itu terbebas dari api neraka? Yang penting umur itu berkah. Ya entah nggak tahu ya. Ada orang yang banyak nggak sampai ketuaan, sampai kepada masa tua. Makanya kata Ibnu Abbas, tua itu adalah umur panjang itu ya. Kita diberikan kesempatan untuk sampai kepada umur 60 tahun. Umur 60 tahun itu artinya ya umur yang sudah tua. Makanya lebih daripada 60 pasti lemahnya lebih ya. Makanya orang tua itu ya semangatnya aja. Kerja bakti, ayo kerja bakti semuanya. Bawa cangkul. Sampai sana mah duduk di bawah pohon mangga. Nggak kuat tenaganya. Makanya sering banyak marahnya. Ya, kalau kejabatan, kedudukan, duit, pengennya terus. Belum perlu sampai mati begitu kalau orang tua. Makanya apa? Ya, itu yang diingatkan oleh Rasul, pasti orang tua itu akan menjadi lemah. Semakin tua semakin lemah. Gitu. Lalu yang diingatkan yang kelima oleh Rasulullah adalah mautan mujizan, hal tantaziruna illa mautan mujizan. Kematian yang menjadikan kalian itu putus. Kita lagi transaksi berapa miliar pun tiba-tiba mati, putus ya. Kita lagi senang-senang sama anak, sama cucu, tiba-tiba mati, nggak bisa lagi kita itu ngelus-ngelus anak, ngelus cucu, nggak bisa. Kerja lagi semangatnya, gaji lagi gede-gede, udah nggak dapat gaji lagi karena mati. Ya. Kalau udah mati itu putus. Makanya Rasulullah katakan aksiru zikwaha zimil ladzati yaqlil maut. Banyak-banyaklah kalian itu mengingat sesuatu yang bakal memutuskan kenikmatan. Ya, kenikmatan berjamaah begini bisa putus karena mati. Makan apa yang kita sukai putus karena apa? Karena mati gitu kan. Karena al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Mati itulah pintu. Semua orang pasti akan melewati pintu itu gitu. Jadi jadilah kita orang yang al-kayyis, ya, orang yang cerdas. Man dana nafsahu 'amila lima ba'dal maut. Kita selalu introspeksi. Selalu mawas diri ya. Mawas diri. Kita menyiapkan amal-amal perbuatan kita untuk menemui apa yang dinamakan dengan yang kematian gitu. Lalu awid dajjal fasarra ibu yungtazar. Ini yang keenam. Rasulullah ingatkan dajjal, maka ia sejahat-jahat daripada yang dinantikan. Dajjal pasti datang. Sekarang aja Dajjal itu udah datang. Dajjal itu artinya apa? Kerusakan. Kita kadang disuruh memilih dua pilihan yang sangat sulit. Anak kita berjilbab rapi, sekolahnya pintar, cantik. Lalu diterima di perusahaan, kata pimpinan, kamu boleh kerja di sini. Syaratnya buka jilbab. Coba pilih mana? Pilih kerja atau buka jilbab? Itu pilihan yang susah.
Umpamanya supir, ya. Jadi hari Jumat, udah jam 12, bosnya masih muter-muter aja. Berani ngomong nggak? Pak, ini Jumat, Pak, saya mau Jumatan. Itu pilihan yang susah, kerusakan yang susah. Rapat di hari Jumat, umpamanya jam 12. Oh, Pak, kita ikut nggak Jumatan, kalau nggak ikut dipecat. Pilih mana? Pilih pecat atau pilih Jumatan? Itu dua pilihan yang susah. Makanya dalam kitab yang klasik ataupun dalam ya pelajaran-pelajaran salaf ya, itu Dajjal itu digambarkan orangnya besar, matanya satu, kemudian di lautan aja, ya, lautan itu cuma selutut gitu. Lalu orang itu dipegang satu-satu. Kamu mau ikut saya atau mau ikut Muhammad? Gitu. Digambar. Lalu bilang, ikut kamu katanya. Kalau ikut saya, kamu selamat. Selamat, enak, nyaman. Tapi pada hakikatnya itu mengikuti pada jalan yang salah. Jalan yang Dajjal. Tapi nyaman, enak. Begitu. Tapi kalau mengikuti Muhammad, kalian akan dibelah menjadi dua. Jadi dari kafir langsung berat jadi dua. Pilih mana? Mau dibelah jadi dua atau mau pilih nyaman tetapi sebenarnya itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Pilihan-pilihan yang seperti itu banyak. Makanya banyak orang yang al-kadzib. Kebenarannya ia dalam hati tapi ucapannya berbeda. Itu pilihan-pilihan Dajjal. Ya, Dajjal. Artinya sesuatu yang itu terjadi, sekarang juga terjadi. Apalagi nanti Dajjal yang sesungguhnya yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya Rasul katakan, "Awid Dajjal fasarra ghaib qadar." Dajjal yang seburuk-buruk atau sejahat-jahat daripada yang dinantikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh kata Rasulullah, as-sa'atu adha wa amar. Hal tantaziruna. Apa sebenarnya yang kalian tunggu? Kecuali datangnya hari kiamat. As-sa'atu adha wa amar, kata Nabi. Hari kiamat itu ya adalah sangat berat dan sukar, gitu. Manusianya kal farasil mabsus. Manusia aja yang harganya luar biasa, kehormatan, kedudukan dan sebagainya. Itu kalau menjumpai hari kiamat, itu seperti debu-debu yang bertebaran. Kalau sekarang kita mati, masih ada yang takziah. Masih ada yang nguburin, masih ada yang mandiin. Tapi kalau sudah kiamat, gunungnya pecah, lautnya naik menjadi panas dan sebagainya. Susahnya luar biasa. Makanya Rasulullah katakan, adha wa amar. Itu sangat susah dan sangat berat. Ya. Sedangkan Rasulullah katakan, ya, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Sedangkan saya itu waktu diutus jadi Rasul, itu as-sa'ah, hari kiamat itu sudah kahatain. Seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, artinya sudah sangat dekat. Lalu hal tantaziruna, apa yang sebenarnya kalian itu nantikan? Kecuali itulah yang diingatkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah katakan, badiru bil a'mais salihah wastakunu fitanun kaqita'il lailil minal mutim yabi'unahu bi'aradin minad dunya. Jadi cepat-cepat lakukan amal soleh. Karena nanti akan datang satu fitnah, bagikan potongan-potongan malam yang sangat gelap sekali. Manusia nggak bisa membedakan mana putih, mana hitam, mana coklat. Loh, gelap sekali. Bahkan bisa perubahan di dalam akidah. Ya. Paginya Muslim, sorenya udah kafir. Sorenya Muslim, paginya sudah kafir. Rasulullah katakan, yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Kalian banyak menjual agama dengan harga yang sangat murah. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita cepat-cepat untuk selalu berbuat kebaikan. Hal tujuh itu kita nggak tahu, ya, kita nggak ngerti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullah. Hamdan syakiran, hamdan wa bi'ni'amah wa lillahi masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sayyidina tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana illa shi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله